kegiatannya ini tidak terlalu berdampak langsung. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar, tentunya harus mengeluarkan effort yang besar. Kalau nggak gerak, nggak dapat omset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dr. Salau. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang marketing dan sales sama marketing. Jadi ini adalah merupakan suatu yang sangat berbeda. Jadi secara umum market itu adalah pasar ya, sedang sales ini adalah menjual. Jadi dapat diartikan kalau marketing ini adalah dia yang menciptakan pasar. Pasar itu sangat kompleks sekali, yang mana ada transaksi jual beli di situ, ada manajemen di situ, semuanya komplit. Sedangkan kalau sales dia hanya menjual, tidak ada manajemen, pokoknya menjual aja gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, dalam aplikasinya dalam perusahaan atau walaupun itu dalam perusahaan kecil, dalam skala kecil, walaupun itu adalah UMKM. Nah, sistem marketing ini harus dipahami ya guys. Jadi dalam segala sesuatu yang berbentuk jualan, seharusnya kita sudah menerapkan sistem marketing. Jadi marketing ini memikirkan strategi jangka panjang, dan kadang memang kegiatannya ini tidak terlalu berdampak langsung, butuh proses. Tapi kalau sudah dapat ini celahnya, itu kerjanya akan sedikit santai dibandingkan dengan sales. Kalau sales, kalau nggak kerja nggak bisa jualan gitu ya. Kalau nggak gerak nggak dapat omset. Sedangkan kalau marketing, kalau dia sudah tercipta sistemnya, dia nggak ngapa-ngapain aja, barangnya tetap terjual, seperti itu guys. Jadi apabila teman-teman lagi mempunyai usaha, walaupun itu usaha UMKM, terapkanlah ilmu marketing itu ya. Jadi misalnya contoh warung nasi gitu ya. Warung nasi secara umum itu mereka hanya berdagang atau menjual. Pokoknya targetnya hanya menjual, barang terjual tanpa memikirkan embel-embel yang kompleks. Ya standar lah gitu, kayak nasi padang gitu ya. Nasi padang ada mereknya. Pokoknya standar, itu namanya berdagang atau jualan atau sales. Tapi beda kalau misalnya diterapkan ilmu marketing, maka timbullah warung nasi padang seperti warung nasi padang sederhana yang cabangnya banyak. Sudah habis itu ada juga contohnya misalnya punyanya Arif Muhammad, warung padangnya Payakumbuh. Nah, itu menggunakan sistem marketing, mereka menciptakan manajemennya, memang sedikit lebih banyak mengeluarkan modal, tapi hasilnya itu sangat memuaskan. Nah, sekarang kita bahas kenapa para pedagang-pedagang kaki lima di pasar-pasar itu tidak menerapkan ilmu marketing. Sebenarnya bukan karena mereka nggak paham ya, kebanyakan mereka sekarang sudah paham karena informasi semakin mudah didapat, sehingga yang ya generasi muda lah ya. Kalau yang generasi 50 tahun ke atas memang agak sulit. Tapi kalau pedagang-pedagang di pasar itu yang masih muda, umur 30 sampai 40, dari 30 atau dari 20 sampai umur 40, itu mereka sudah paham dengan ilmu marketing. Tapi memang kendalanya itu di dana guys. Jadi kelemahan dari ilmu marketing ini, dia tidak bisa menghasilkan langsung saat start itu, saat mulai dia tidak bisa menghasilkan tujuan secara langsung. Dia butuh proses karena dia memikirkan strategi, sehingga membutuhkan proses. Sedangkan sales ini atau dagang ini, dia hanya jualan, hari itu dapat jualan ya langsung dapat gitu ya. Tapi memang kerjaannya seperti itu aja, stabil, jualan dapat omset, jualan dapat omset gitu aja gitu ya. Untuk berkembang pasarnya itu agak susah. Nah, karena memang kendalanya itu biaya dan kebutuhan hidup, jadi para pedagang itu hanya bisa melakukan perdagangan biasa, sales, jualan biasa gitu ya. Karena kalau mereka menerapkan ilmu marketing, mereka harus rela tidak mendapat omset mungkin seminggu atau sampai sebulan. Sedangkan kondisi di lapangannya
mereka harus berjuang untuk makan, nyari makan gitu ya. Ini tidak bisa disalahkan juga. Tapi memang kita harus segera berkembang guys, biar kita bisa menjadi negara maju. Indonesia bisa menjadi negara maju, bukan hanya negara berkembang. Oke, begitulah teman-teman. Bagi teman-teman yang lagi memulai usaha, usahakanlah menerapkan ilmu marketing. Tapi dengan resiko-resikonya ya, masing-masing punya resiko. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar, tentunya harus mengeluarkan effort yang besar. Bukan hanya effort uang, tapi waktu. Tapi kalau hanya seadanya, ya jangan diharap kalau kita mendapatkan hasil yang lebih besar. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.